Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sahabat muda, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia. Baik, selamat datang dalam acara Poster. Poster adalah podcast Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Poster adalah media komunikasi bagi Civitas Akademika, dosen, mahasiswa, alumni yang ingin belajar, berdiskusi tentang perbankan, pasar modal, perpajakan, entrepreneur, dan dunia seputar kampus. Hari ini di episode ke-20, tamu Poster adalah sosok yang istimewa, yaitu Saudara Lanjar Nafitaulat, alumni yang keren ya, yang saat ini akan sharing dengan sahabat muda bagaimana pengalamannya menjadi mahasiswa hingga saat ini yang sudah beberapa kali nih berpindah kerja dan terakhir di BTPN ya Mas ya. Baik, sebelum dimulai akan saya bacakan pantun untuk Mas Lanjar. Sarapan pagi dengan opor dan ketupat, ditambah kerupuk, nikmat rasanya. Selamat datang Mas Lanjar Nafitaulat. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, Mas Lanjar, nih alhamdulillah ya. Kayaknya beberapa kali kita sudah janjian tapi belum jodoh ya. Waktunya karena kesibukan Mas Lanjar. Tapi alhamdulillah di hari Sabtu ini kita bisa bareng lah ya, katakan acara podcast ini Mas Lanjar bisa join ya. Baik Mas Lanjar, tadi sudah saya sampaikan Mas Lanjar itu alumni yang saya katakan nanti bisa menginspirasi lah adik-adik angkatannya, juga sahabat muda ya yang sedang menyaksikan acara Poster ini. Mas Lanjar bisa diceritakan dong, Mas Lanjar tuh angkatan berapa masuk di Sarjana Terapan, lulusnya kapan, kemudian perjalanan sampai sekarang ya, setelah lulus tuh bekerja di mana, yang akhirnya sekarang sudah di BTPN. Silakan Mas Lanjar. Ya, saya angkatan 2009 waktu itu, tepatnya angkatan kedua ya. Angkatan kedua ya, betul. Pada saat diploma 4 ilmu keuangan waktu namanya. Iya, baru oke. 2 tahun berdiri. Selama dari mahasiswa sih nggak nyangka waktu itu jadi ketua angkatan juga di tahun. Oh, ketua angkatan. Dan juga saya juga aktif di organisasi mahasiswa. Waktu itu 2 periode kalau nggak salah ya, dari periode yang 2008 sama 2009. Selain itu juga kebetulan dipercaya untuk membangun komunitas mading di D4 waktu pertama. Majalah dinding ya, oke. Dan itu kebetulan juga yang mengadakan mading pertama waktu itu di Diploma 4 Keuangan. Dengan beranggotakan lumayan banyak waktu itu, dan kita juga lumayan sering memberikan informasi. Setelah itu, setelah penjurusan, dipercaya untuk mengelola laboratorium pasar modal ya. Laboratorium pasar modal. Karena kebetulan Mas Lanjar juga mengambil konsentrasinya pasar modal ya. Baik sahabat muda, di Prodi Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti ada 3 konsentrasi nih. Yang pertama adalah pasar modal, yang kedua adalah perpajakan, yang ketiga adalah perbankan. Oke, silakan bisa dilanjutkan Mas. Oke, pada saat pengelolaan di laboratorium pasar modal itu cukup seru sih kita. Jadi untuk meningkatkan pengalaman kita terjun langsung ke pasar modal, mahasiswa waktu itu dianjurkan untuk mulai melakukan trading saham, berinvestasi saham dengan modal yang nggak begitu banyak sih. Kita bikin kelompok 5 orang untuk buka rekening saham yang waktu itu khusus mahasiswa bisa 2,5 juta. 2,5 juta ya, berarti masing-masing orang 500.000 ya. Dibuat average seperti itu atau beda-beda, ada yang beda? Enggak, semua disamain. Disamain 500. Kita berkelompok 5 orang, itu cukup seru tuh. Jadi pasar modal pada saat itu sangat aktif ya. Kita trading saham itu rame-rame, untung rame-rame, rugi juga rame-rame waktu itu, dan banyak juga pengalaman menarik lah. Nah dari situ kita bisa menggali potensi kita, kita bisa mengalami
yang namanya kerugian di saham akibat kita nggak tahu nih ilmunya kayak gimana. Dan tentu karena pengalaman tersebut kita jadi rajin untuk belajar pasar modal kan. Jadi kita kalah nih, rugi di investasi, gimana caranya kita untung. Ya berarti setiap mahasiswa itu dipacu untuk giat dalam belajar di mata kuliah pasar modal. Iya. Itu sangat seru. Seru ya. Iya. Karena kalau kita berbicara pasar modal kan kita selalu mengatakan bahwa return itu berbanding positif dengan risk ya. Jadi semakin tinggi returnnya maka risikonya juga semakin besar. Ini kalau Mas Lanjar kan berkutatnya di dunia pasar modal ya, akhirnya itu seperti itu. Mas Lanjar berarti karakternya risk lover ya? Dibilang risk lover juga nggak begitu ya. Jadi risk profile saya sih lebih cenderungnya di moderate. Oh, moderate gitu ya. Jadi untuk saham kan kita di D4 keuangan ini kan diajarkan dengan mata kuliah portofolio. Di situ juga kita sebagai mahasiswa jadi paham nih, ternyata di dunia investasi itu punya yang namanya risk profile. Risk profile masing-masing itu berbeda. Ada yang mereka risk profile-nya agresif, tentu kalau agresif ya risk lover. Mereka suka instrumen-instrumen yang tentu memiliki risiko sangat besar seperti saham. Tapi ada juga yang moderate, ada juga yang konservatif. Nah di situ kita belajar juga bentuk portofolio investasi kita, gitu. Dan kebetulan kalau saya sendiri lebih ke moderate, jadi alokasinya nggak 100% di saham untuk uang investasi saya. Iya, itu pada waktu mahasiswa ya sudah belajar seperti itu. Kalau kita bicara mahasiswa kan duitnya belum banyak nih Mas. Tadi dikatakan bahwa pernah rugi juga. Rasanya gimana nih? Senang dan ruginya coba bisa diungkapkan, perasaannya itu seperti apa? Yang pertama sih, pertama kali kita rame-rame itu mencoba ya investasi di saham pada saat masa kuliah. Penjurusan pertama waktu itu di pasar modal tahun pertama kita mengalami kerugian. Ya pasti kecewa lah. Ya. Hampir istilahnya putus asa tuh hampir, tapi nggak putus asa. Setelah itu kita belajar, ternyata setelah kita belajar beberapa mata kuliah di D4 keuangan ini mendapatkan beberapa poin yang memang kita harus tekuni gitu, dari analisa sahamnya, bagaimana kita memitigasi resiko dari investasi kita, bagaimana cara kita mengetahui perusahaan tersebut bagus secara ESG-nya, dan itu yang kita gali di perkuliahan. Dan alhamdulillah di menjelang kita sudah mendapatkan semua mata kuliah dan menjelang kita lulus pun hasil investasi kita semua hampir rata-rata mengalami keuntungan yang luar biasa. Mengalami peningkatan ya. Jadi pernah gagal ya, pernah istilahnya rugi, tapi pada akhirnya mendapatkan keuntungan. Dan kalau nggak salah, Mas Lanjar kan jadi dosen juga kan ya? Untuk mata kuliah apa nih Mas? Saat ini di laboratorium pasar modal sama pengetahuan pasar modal. Pengetahuan pasar modal. Nah, dengan experience yang luar biasa ya di lapangan seperti itu pastinya seru banget ya. Untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi pasar modal mungkin bisa ketemu ya dengan Mas Lanjar ya untuk mata kuliah tersebut. Nah, Mas Lanjar, kalau kita berbicara pasar modal sampai detik ini ya, walaupun melalui Bursa Efek Indonesia, kan beberapa kali waktu itu juga roadshow ya ke kampus-kampus bagaimana mengajak mahasiswa untuk berinvestasi. Kemudian ada propagandanya yuk nabung saham tuh seperti itu. Jadi supaya tidak berkesan katanya kalau kata-kata investor itu berat gitu ya. Kayaknya harus jumlahnya besar, makanya kemudian yuk nabung saham. Tapi masih banyak yang belum tertarik ya, walaupun mungkin ada peningkatan. Apa sih permasalahan atau bagaimana mengubah masyarakat ya mindsetnya, karena selama ini ada kesan bahwa kalau kita di pasar modal itu cenderung gambling itu seperti itu. Gimana Mas Lanjar? Sebenarnya untuk menanggapi hal tersebut kita perlu yang namanya belajar sih. Belajar. Dan itu Bursa Efek Indonesia itu terus melakukan sosialisasi pasar modal itu apa. Dan memang pikiran masyarakat saat ini pendeknya mereka menganggap kita membeli saham itu sama seperti judi. Kita hanya membeli tapi nggak tahu barangnya apa. Betul. Sebenarnya kalau kita pelajari apa yang kita beli pada saham tersebut itu adalah modal dari bisnis perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek. Di mana modal itu kita tanamkan ke mereka dan mereka mengalokasikan modal itu kepada bisnisnya.
Apabila bisnis yang maju, ya otomatis modalnya akan meningkat. Kita sebagai pemilik saham, harga saham kita meningkat. Dan juga perusahaan yang memiliki bisnis tersebut biasanya dia akan membagikan labanya dalam bentuk dividen. Nah, dividen itu juga menjadi salah satu keuntungan investor sebagai kita yang menanamkan modal ke mereka. Dan kalau dari pengertian tersebut sih harusnya itu tidak judi, ya. Yang judi sebenarnya kalau mereka yang nggak tahu, beli ikut-ikutan dan rugi. Ya. Nah ini loh yang sering disampaikan oleh masyarakat adalah kata-kata main saham gitu loh, main ya. Sampai detik ini belum ada terminologi yang pas apa ya tepatnya ya. Investasi saham mungkin ya. Kalau main jadi cenderung kesannya main gitu ya. Nah ini kan apa namanya menjadi hal yang dalam tanda petik harus diubah oleh masyarakat ya, mindset terhadap pasar modal itu sendiri. Mas Lanjar, kalau kita berbicara pasar modal, bagaimana generasi milenial terhadap apa namanya pasar modal ini? Responnya itu seperti apa? Untuk saat ini sih luar biasa ya. Kalau saya lihat fenomenanya itu di tahun 2020 pas pandemi, 2021 kita masih pandemi hingga saat ini, pertumbuhan investor tuh sangat meningkat drastis, terutama yang rentan umurnya di bawah 30 tahun. Di bawah 30 ya, oke. Which is itu adalah milenial kan. Milenial, betul. Saya melihat fenomenanya itu yang pertama, kemungkinan perkembangan dunia digital keuangan di Indonesia ini, di dunia juga itu meningkat cukup drastis pada saat pandemi. Betul. Kita dipaksa untuk tidak keluar rumah untuk kegiatan yang berada di luar rumah kita, dan kita dipaksa untuk semua digital sehingga pertumbuhan industri digitalisasi meningkat drastis. Betul. Dan pemerintah pun mengalokasikan anggaran untuk investasi di digital juga besar-besaran kan, nggak cuma di Indonesia dan juga di dunia pun. Di dunia ya. Dan dengan pertumbuhan bisnis digital tersebut, keuangan digital tentunya itu milenial melihat hal tersebut sebagai peluang. Di saat mereka susah melakukan bisnis di luar rumah, mereka membuat kenapa enggak investasi saham. Kita nggak harus keluar rumah, kita hanya membuka rekening saham, kita mengalokasikan dana investasi kita kepada perusahaan yang memiliki prospek cukup cerah di tahunnya ya, dan di saat ini juga ya itu yang membuat suatu peluang dari investor milenial. Dan pertumbuhan investor juga kalau saya lihat dengan data saat 2021 itu investor sudah naik hampir lebih 2 kali lipatnya lah. Jadi 3 juta investor menjadi 6 juta investor, itu luar biasa ya. Dan itu memang diakui oleh Bursa Efek Indonesia pada saat pemaparannya pertumbuhan yang sangat signifikan. Dan itu dibanjiri dengan investor milenial. Jadi sebetulnya generasi milenial juga sudah mulai paham ya mengenai investasi. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dan pemerintah bagaimana memberikan edukasi pentingnya investasi cukup berhasil ya Mas ya. Oke, Mas, kalau kita berbicara pandemi, ini hampir 2 tahun ya. Saya masih ingat itu 16 Maret 2020 awal PSSB ya. Kok jadi SDSB ini ya. PSSB ya, itu seperti itu. Ini bulan Januari ya. Dan kita tidak tahu nih pandemi itu selesainya itu kapan gitu ya. Karena informasi data menunjukkan bahwa ini PPKM juga naik ya. Ditingkatkan karena banyak sekali kasus-kasus ya yang akhirnya kita mungkin ya harus banyak di rumah lagi gitu ya. Tadinya kita sudah semangat nih Mas di kampus, sebetulnya kita sudah menyiapkan akan luring, jadi tatap muka sudah kita semuakan sarana prasarananya, tetapi kondisi belum memungkinkan, kayaknya kembali lagi kita itu akan daring. Nah, berkaitan dengan pasar modal ini di tahun 2022, menurut Mas Lanjar saat ini prosesnya seperti apa dengan kondisi pandemi yang kita nggak tahu selesainya kapan? Itu seperti itu. Mudah-mudahan segera ya. Itu seperti itu. Silakan Mas. Sebenarnya ada plus minus dari pandemi kita di tahun 2020-2021 ya. Kita bicara positifnya ya. Kalau minusnya kita sudah tahu semua. Betul. Positifnya itu adalah perkembangan digitalisasi dunia yang meningkat drastis. Dan di Indonesia ya, perkembangan yang sangat drastis terlihat dari tingkat investor baru terutama milenial yang juga meningkat akibat saat ini kita
trading saham atau transaksi saham itu sudah nggak harus ke bursa efek. Kalau kita lihat 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kita trading saham harus membuka opening account dengan jumlah yang sangat besar, dan tradingnya pun kita harus ke bursa efek untuk beli saham. Dan saham yang kita beli pun tidak banyak seperti sekarang kan. 10 tahun yang lalu kita masih pakai laptop, pakai komputer, dan saat ini itu semua sudah berada di genggaman. Jadi semua praktis sudah banget ya Mas ya. Itu yang menjadi salah satu indikator kenapa pertumbuhan investor di Indonesia itu meningkat sangat pesat. Nah, bagaimana di pasar modal Indonesia di tahun 2022 melihat pertumbuhan investor yang sangat pesat, otomatis itu membuka peluang pasar modal Indonesia berkembang lebih pesat lagi. Betul. Dan ini juga merangkum dari jumlah lowongan pekerjaan di dunia pasar modal tentunya. Iya. Belakangan ini saya melihat banyak sekuritas yang membuka lowongan untuk kaum milenial, ya terutama yang fresh grade dengan nilai salary juga nggak sedikit, dan itu tentu perlu pengetahuan mahasiswa yang lebih expert di bidang pasar modal. Harusnya sih kalau kita di lulusan D4 keuangan ini sudah siap lah karena itu. Jadi dengan tersebut saya melihat di 2022 ini ya pertumbuhan pasar modal itu masih akan sangat pesat ya. Dan lowongan pekerjaan pun harusnya lebih banyak ya. Nggak cuma di perusahaan sekuritas, tapi bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang go public. Perusahaan go public biasanya membuka lowongan untuk investor relation, corporate secretary, yang mereka harus punya expert di bidang pasar modal juga untuk mengelola mereka punya modal yang bergerak di masyarakat. Setelah itu perbankan juga saat ini udah mengarah ke dunia pasar modal, tidak lagi mengarahkan kepada penyimpanan uang, dan mereka sudah mengarahkan ke yang namanya wealth management. Wealth management itu mengarahkan nasabah perbankan untuk mengembangkan keuangan mereka yang semula hanya ditabung di bank, dialokasikan ke aset-aset yang bertumbuh dengan profil risiko masing-masing. Dan itu yang sangat menarik saat ini di perbankan. Jadi tidak, pasar modal itu sebenarnya ilmu yang cukup umum ya. Kalau dilihat, kita bisa masuk tidak hanya di sekuritas, kita bisa masuk ke perusahaan yang go public di bisnisnya tersebut, atau ke bank pun kita masih bisa masuk. Di pemerintahan juga kita bisa masuk di bagian investasi negara dan segala macamnya, dana pensiun dan segala macamnya. Jadi kalau saya lihat perkembangan pasar modal tahun 2022 ini harusnya lebih oke lah. Lebih oke ya. Baik. Nah ini Mas Lanjar, kalau nggak salah baru 4 bulan ya tadi cerita ya. Sekarang di Bank BTPN ya gitu ya. Oke, mungkin bisa diceritakan kenapa memutuskan pindah di Bank BTPN sejak lulus sampai ya katakan kemarin kan melanglang buana lah ibaratnya, malang melintang dunia pasar modal. Gimana bisa diceritakan Mas? Oke, yang pertama sih faktor pertama sih mungkin karena saya melihat kalau saya hanya bergerak di satu perusahaan atau di sekuritas, itu kan mereka instrumen investasinya saham, obligasi, dan itu kalau saya lihat tidak begitu luas ya, belum begitu luas, dan jenjang karirnya pun tidak begitu luas seperti yang halnya ada di bank saat ini. Dan kalau pas saya pindah ke bank, ternyata di bank itu cukup luas, dan mereka tidak hanya konsen ke perbankan tapi juga ada pasar modal. Tadi saya bilang perbankan saat ini tuh sudah berlomba-lomba membuat yang namanya wealth management. Yang tadi ya. Dalamnya setiap nasabah bank itu mulai disosialisasikan untuk mengembangkan asetnya, tidak hanya nabung di deposito perbankan, namun juga dikembangkan dengan di reksadana, di obligasi. Dan tentu instrumen ini yang lebih lebih general lagi ketimbang kita saham dan obligasi, dan itu saya melihat peluang tersebut. Terlepas dari itu, dengan pengetahuan yang lebih luas lagi di dunia instrumen pasar modal ya, tidak hanya saham dan obligasi, itu yang saya incar ya untuk berkembang lebih tinggi lagi lah ke depan.
Iya. Oke, Mas Lanjar. Secara umum Mas Lanjar untuk karir bagus ya. Itu seperti itu, kembali ke pertanyaan awal ya Mas Lanjar. Peran kampus terkait dengan kegiatan mahasiswa yang diikuti besar nggak terhadap perjalanan karir Mas Lanjar saat ini? Kalau saya bilang cukup besar, terutama besar, di diploma 4 keuangan ini. Karena setelah saya masuk S2, mata kuliah yang diajarkan di diploma 4 keuangan ini inline dan hampir mengcover sekitar 70%. 70%. Jadi harusnya kalau mahasiswa diploma 4 keuangan ini ke S2, terutama ya ke S2 ekonomi atau ilmu ekonomi, pasar modal perbankan, perpajakan, itu hampir-hampir mirip sebenarnya materinya. Jadi mengikutinya gampang ya. Yeah. Nah, ini yang perlu diketahui oleh sahabat muda, di Trisakti ada prodi sarjana terapan keuangan. Ada nanti kalau sahabat muda mungkin ya, mudah-mudahan bisa bergabung di sini dan lulus itu bisa langsung melanjutkan ke ME ya, Magister Ekonomi, dan juga bisa melanjutkan ke program doktoral. Yes. Kapan nih rencananya untuk studi doktoral nih Mas? Kan Mas Lanjar juga jadi dosen kan? Ada rencana Mas? Insya Allah. Ada rencana sih pasti ada. Pasti ada ya. Ini istilahnya skala prioritas ya, tuh seperti itu. Oke. Kalau tadi kan terkait dengan bagaimana perkembangan pasar modal atau kondisi pasar modal di 22. Kalau terhadap perekonomian secara keseluruhan Mas, perekonomian Indonesia, menurut Mas Lanjar gimana nih? Nah ini menarik ya. Karena kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi di dunia, at least kita lihat di Amerika Serikat. Amerika Serikat di tahun 2021 itu pertumbuhan ekonominya sangat pesat. Betul. Jadi kita lihat di general dulu, sangat pesat. Mereka mencatatkan pertumbuhan GDP mereka udah tertinggi dari tahun 1980-an. Saat ini GDP di Amerika Serikat itu di sekitar 6,6%-an, 6, sekian. Dengan pertumbuhan GDP yang signifikan itu, ya kita melihat peran dari regulator dunia dalam menghadapi krisis kesehatan pandemi yang kita tahu cukup signifikan. Hampir kalau kita balik di 2020 itu kan hampir setiap negara itu memasuki era krisis. Betul, kita tidak sendiri kok ya di dunia ya. Dan di 2021 terlihat semua sudah mulai recovery. Amerika Serikat, Eropa, China itu pertumbuhan GDP-nya signifikan. Karena tadi ada stimulus yang jor-joran. Nah, di tahun 2022 ini semua peran regulator di setiap negara itu lebih ke tightening policy, yang artinya adalah pengetatan kebijakan. Betul. Ya, di mana yang tadinya suku bunga dijadikan rendah agar pembisnis itu gampang ya untuk melakukan pinjaman ke bank gitu kan. Betul, saat ini sudah mulai direm, dinaikkanlah suku bunganya, stimulusnya dihilangkan. Nah ini cukup menarik ya. Apakah ini akan berdampak terhadap Indonesia? Kalau dilihat dari Indonesia, pertumbuhan ekonomi di 2021 recovery dan juga 2022 ini Indonesia sebenarnya tertinggal. Kita pertumbuhan ekonomi kita tahun 2021 itu belum normalize di Indonesia kan sekitar 5%. Betul. Kita hanya 3%-an kan. 3 something. Dalam hal ini saya bisa mengutip, reopening ekonomi Indonesia itu sengaja dibikin telat. Saat ini kita masih pakai masker, masih pakai peduli lindung. Sedangkan kalau di Amerika, di Eropa itu mereka sudah buka masker dari tahun lalu. Nah dari sini saya melihat Indonesia ini lebih kuat menghadapi varian-varian COVID yang akan bermunculan nantinya, ya kan? Karena kalau kita bicara virus, kalau mereka bermutasi, otomatis harusnya efektivitas mereka akan lebih berkurang. Betul. Nah, di Indonesia dengan kita yang reopeningnya lebih telat ketimbang negara lain, jumlah kasus di Indonesia di saat ini tahun 2022 awal itu tidak sebanyak di Amerika, Eropa maupun di China. Betul. Karena kita masih disiplin. Nah itu menarik nih terhadap perekonomian Indonesia. Nah sehingga dengan hal tersebut pemerintah pun bermanuver terhadap kebijakan jadi sangat lebih longgar gitu. Cadangan devisa kita kemarin di tahun 2021 itu tertinggi sepanjang sejarah. Betul. Ya kan. Jadi kalau kita bicara cadangan devisa itu hubungannya sama intervensi Bank Indonesia kan. Ya, berarti nilai mata uang kita masih bisa terkendali. Dan juga proyeksi ekonomi yang kita juga masih
flow dengan yang lebih slow ya, namun kita mengalami perekonomian yang mengalami tren positif. Betul. Di tahun 2022 ini sih ekonomi Indonesia ditargetkan mulai normalize sekitar 5%-an kita bisa mencapai hal tersebut dengan beberapa faktor. Yang pertama tadi kita reopeningnya memang agak sedikit telat dan cenderung ini tentu menjadi katalis positif kan ya. Betul sekali. Yang kedua, kebijakan pemerintah juga masih sangat lebar karena cadangan devisa kita tinggi, suku bunga kita juga rendah, inflasi kita masih terkendali. Betul. Yang ketiga, harga-harga komoditas saat ini lagi tinggi-tingginya harga komoditas. Sedangkan Indonesia itu merupakan salah satu negara eksportir batu bara terbesar dan juga nikel, cadangan nikel terbesar di dunia. Which is kalau komoditasnya sangat bagus harganya, pendapatan negara pun juga meningkat. Nah, ketiga faktor ini saya kira menjadi salah satu poin kuat perekonomian Indonesia tahun 2022. Oke, mantap sekali. Mas Lanjar, kalau kita lihat memang pandemi yang kita alami saat ini samalah seperti Krismon 98 ya. Bahwa tidak semua masalah, ibaratnya kalau ini masalah kita ini kan masalah global, itu akan merugikan ya semuanya. Ada sekelompok masyarakat, ada segolongan sektor-sektor lah ya mungkin yang diuntungkan dengan adanya pandemi. Mungkin bukan diuntungkan sih, tetapi mendapatkan dampak yang positif. Nah, yang positif tadi sudah diceritakan. Ini yang kita lihat salah satunya itu dampak yang paling terasa ya dari adanya pandemi adalah di sektor pariwisata ya Mas. Ya. Menurut Mas Lanjar, ini kan sektor pariwisata kan luar biasa sebetulnya perannya ya. Multiplier efeknya itu banyak. Ini apa yang bisa dilakukan Mas untuk bisa meningkatkan sektor pariwisata kita Mas? Kalau saya lihat peran pemerintah saat ini di pariwisata memang sudah cukup besar ya, di mana menggunakan influencer untuk melakukan promosi pariwisata. Baik. Ya, namun balik lagi memang kasus strain COVID yang baru yang saat ini juga kita berada di strain Omicron itu mengharuskan pemerintah untuk mengerem dulu gitu. Namun kalau saya lihat dari beberapa media yang sudah meneliti untuk pariwisata kita saat ini, pertumbuhan pariwisata sih kita bisa lebih baik lagi ketimbang tahun 2021 tahun 2022 dengan beberapa manuver pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia. Cuma kita memang agak terhalang di Omicron ini, dan Indonesia kan di openingnya memang kalau pernyataan saya nih agak sedikit diperlambat reopeningnya ketimbang Amerika dan Eropa. Beberapa negara lain ya. Karena strategi kita kan berhati-hati terhadap strain-strain virus yang akan datang. Karena kita mempelajari dari virus sebelumnya, virus akan bermutasi. Namun efektivitas mereka menyerang tubuh kita tuh semakin dia bermutasi semakin kecil. Nah itu saya lihat strategi pemerintah untuk reopening lebih lambat ketimbang negara lain itu membuahkan hasil saat ini. Ya. Oke, Mas Lanjar, menarik sekali ya. Ya, saya pribadi sebetulnya ada sisi positifnya ya dengan adanya kondisi seperti ini. Banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, mengupayakan bisa memulihkan perekonomian. Pajak itu betul-betul digelontorkan lah ya, pendapatan dari pajak tersebut digelontorkan untuk bisa memulihkan ekonomi. Nah tadi kalau kita berbicara mengenai pariwisata, ya mari kita kunjungi wisata-wisata indah di Indonesia ya. Orang kan mengatakan bahwa Allah menciptakan Indonesia dengan tersenyum. Indonesia itu negara yang sangat indah. Inilah kesempatannya kalau butuh untuk rekreasi di dalam negeri aja ya. Oke, baik Mas Lanjar, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan nih ke sahabat muda untuk yang sudah jadi mahasiswa maupun calon mahasiswa baru. Silakan Mas Lanjar. Ya, untuk calon ya, kalau calon tentu kita kuliah di Trisakti dengan nama besar Universitas Trisakti, dan juga kita masuk ke yang namanya Diploma 4 Keuangan. Sarjana terapan saat ini. Sarjana terapan keuangan itu di dalamnya terdapat yang namanya konsentrasi pasar modal, yang tentu di Indonesia ini yang fakultas yang memiliki konsen di pasar modal itu tidak begitu banyak.
Betul. Sedangkan demand saat ini untuk yang tahu mengenai atau expert mengenai pasar modal itu sangat meningkat di tengah digitalisasi dan juga fokus era ekonomi saat ini yang lebih ke capital market atau pasar modal. Nah, bagi mahasiswa yang sudah berada di keluarga kita di sarjana terapan keuangan, khususnya di konsentrasi pasar modal, manfaatkanlah karena materi-materi atau mata kuliah yang ada di sini itu akan kalian rasakan nanti di dunia kerja, ya itu sangat dirasakan sekali. Dan beberapa mahasiswa saya yang sudah lulus pun mereka saat ini juga sudah banyak yang berhasil, dan testimoni mereka pasti, oh ternyata yang kita pelajari saat ini tuh terpakai sekali gitu. Ya, meskipun di dunia kerja maupun di dunia investasi diri kita sendiri gitu. Dan juga peluang untuk pekerjaan tahun 2022 hingga selanjutnya, saya kira di dunia pasar modal akan terus meningkat seiring peningkatan investor dan juga peningkatan masyarakat Indonesia yang melek investasi. Harusnya itu menjadi salah satu peluang untuk mahasiswa di sarjana keuangan sekarang, biasanya terapan keuangan, dan juga calon mahasiswa baru yang masih bingung mau kuliah di mana. Kalau saya lihat sih, kalau masih bingung, lihat nama besarnya dulu, Universitas Trisakti yang pasti alumni sudah di mana-mana ya. Dan untuk konsentrasinya bisa ngambil sarjana terapan konsentrasi pasar modal. Oke, terima kasih Mas Lanjar, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Lanjar dan sahabat muda. Tadi sharing saya ya, ini sharing dari Mas Lanjar untuk teman-teman semua yang menyaksikan tayangan poster di episode ke-20 ini pastinya mendapatkan banyak hal positif ya. Tadi sudah disampaikan secara detail bagaimana perkembangan pasar modal untuk terakhir ya tahun 22, kemudian juga bagaimana terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Juga yang terpenting adalah bagaimana perjalanan karir Mas Lanjar mulai dari lulus sampai detik ini yang insya Allah nanti bisa menginspirasi sahabat muda ya untuk bisa bergabung di Prodi Sarjana Terapan Keuangan, dan yang sudah mahasiswa bisa sukses seperti yang dialami oleh Mas Lanjar. Baik Mas Lanjar, terima kasih atas sharingnya, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum saya akhiri poster, saya akan bawakan pantun. Kelilingi danau dengan sampan, pemandangannya indah sejukkan mata. Mari segera bergabung dengan Prodi Sarjana Terapan, jembatan emas menuju cita-cita. Ya, terima kasih Mas Lanjar. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi tamu kami lagi untuk bisa hadir di sini, cerita bagaimana perkembangan di BTPN dan perkembangan pasar modal tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.